Barang siapa bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, maka itu lebih baik daripada tidak bergaul dan bersabar sama sekali. Baik, ini kita jelaskan dulu ya. Paragraf ini penting sekali untuk dibahas. Kalau ada suami yang baik dengan istrinya, suaminya santun, ramah, memenuhi kebutuhan, sangat pantas istri harus membalas itu dengan hal yang serupa atau bahkan lebih. Karena Allah SWT memerintahkan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan harusnya kebaikan juga, gitu kan? Maka kita membalas itu. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik padamu, maka balaslah yang serupa dengan itu. Atau bahkan lebih baik. Di sini disinggung oleh beliau, Dr. Najla, kalau seandainya ada suami yang kurang baik muamalahnya. Misal contoh, orangnya karena terbiasa di satu lingkungan, intonasi suaranya besar. Dan Anda baru tahu setelah menikah. Atau misal, ada hal-hal yang Anda harapkan. Misal contoh, Anda berharap dia lebih romantis, suka memberikan hadiah, tapi bawaannya bukan begitu orangnya. Bawaannya sedikit agak kaku misalnya. Ya. Bukan seperti suami yang Anda harapkan gitu, yang setiap saat bisa manjakan Anda, memeluk Anda segala macam. Dia mau bawaannya kaku, menjaga wibawa misalnya. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, kata Dr. Najla di sini, Anda membalas itu dengan bersikap yang serupa dengan dia. Anda pun cuek, Anda pun tidak mau. Enggak, itu PR buat Anda, itu ujian. Dan beliau menekankan di sini, ingat, di situ harusnya dihadapi dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Dan ingat, ya, semua itu atau kadar akan dibalas oleh Allah SWT, dan kadar pahalanya akan besar kecilnya sesuai dengan beratnya kesulitan yang sedang Anda hadapi. Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW ya. Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya cobaan yang datang. Ya. Jadi kalau misalnya ada ujian dari suami Anda, makin berat Anda rasa, dan Anda bersabar, Anda menerima sebagai keputusan Allah, lalu kemudian Anda coba lalui, ya, sambil terus memohon petunjuk kepada Allah SWT, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan memang tidak ada ujian dari suami gitu. Anda tinggal taat saja, itu ya, beda kadar pahalanya. Karena itu juga kita menikah dengan manusia, tentu kita berharap idealnya laki-laki ini sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi ada orang yang diuji begini. Apalagi kalau dia menikah dengan laki-laki yang bukan saleh, bukan landasannya agama dari awal. Landasannya hanya tampannya, karyanya. Mau beragama nggak beragama nanti aja, urusan nanti. Bahkan nikah sama playboy, ya. Gonta-ganti laki-laki. Gonta-ganti perempuan, mohon maaf. Gonta-ganti perempuan. Ya. Anda wahai muslimah yang sudah tahu sebelum menikah laki-laki yang Anda nikahi ini, mungkin Anda adalah pacar yang ke-100-nya misalnya. Lalu Anda berbangga menjadi istrinya. Jangan heran kalau nanti dia selingkuh. Karena memang sebelum nikah sudah begitu orangnya. Cari laki-laki memang yang tidak kenal wanita. Laki-laki saleh. Di mana mereka Ustaz? Di masjid. Azan mereka di saat pertama. Ya. Mereka dari pendidikan agama. Memang harus begitu. Sebagaimana juga muslim mencari seperti itu istrinya. Kalau Anda cari sembarangan di pinggir jalan sana, ya, atau hanya sekedar terkenal di medsos atau tanpa melihat agamanya, maka Anda telah jauh dari tuntunan Nabi SAW yang memerintahkan kita mendahulukan agama. Dan itu akan membawa kebahagiaan, karena orang yang mengenal Tuhannya pasti dia akan memberikan hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang diliputi kebahagiaan. Kita sepakati dulu. Dan pasti orang kalau ditanya mau bahagia nggak, jawabannya pasti iya. Ya. Hal itu hanya akan terwujud dari sela-sela perangai baik suami istri dan kesungguhan mereka menciptakan kegembiraan ke dalam rumah. Masing-masing berusaha menyelipkan rasa bahagia di hati pasangannya. Nah ini bahasa yang pekah dari seorang wanita ini ya. Masing-masing, karena penulisnya wanita di sini, masing-masing memasukkan rasa bahagia dalam hati pasangannya. Apa yang pasangannya suka dilakukan, apa yang tidak suka ditinggalkan. Udah nikmatin waktu, nikmatin apapun bersama dia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Masing-masing mengetahui bagaimana memanfaatkan setiap detik kebahagiaan dan kejernihan dalam kehidupan mereka berdua. Bukan malah saling diam-diam, buang-buang waktu.
Ada pasangan maksimalin waktu selama bersama. Per detiknya. Merasa rugi lah kalau ada detik waktu di mana Anda sibuk sendiri, pasangan sibuk sendiri. Padahal kesempatan nyari pahala. Apalagi Anda sebagai wanita. Gitu. Suami saya Ustaz biasanya ada gitu ya. Lebih pentingkan handphone daripada saya. Baik. Cari jalan supaya Anda lebih hebat daripada handphone itu. Anda harus bisa cari jalan. Sambil berdoa kepada Allah SWT dan lakukan hal-hal yang bisa membuat dia tertarik. Pasti. Kalau ada sesuatu yang menarik buat dia, pasti dia akan tertarik. Itu umum sifat manusia kan. Kata beliau, karena itu hendaknya yang senantiasa menjadi sloganmu ialah menciptakan kegembiraan dalam hati keluargamu. Balasan itu tergantung jenis perbuatan itu sendiri. Artinya kalau kita biasa sudah niat mau membahagiakan, maka secara otomatis ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga akan ada respon kebahagiaan itu yang datang dari pasangan kita. Kata beliau, maka bayangkanlah bagaimana kehidupan yang masing-masing pasangan berusaha membahagiakan yang lainnya. Suami bagaimana cari apa yang bisa membuat gembira istrinya. Apa yang istrinya berusaha dengan rumahnya, akan banyak waktu berlama-lama di rumah, maka dia buat rumah itu senyaman mungkin. Dekorasinya, fasilitasnya, sehingga membuat istri nyaman di rumah. Apa saja yang dia bisa buat istrinya senang di rumah, dilakukan sama dia. Nah, istri balik respon dong harusnya. Begitu suami datang, bagaimana dia merespon dengan hal yang membuat suaminya nyaman, tentram di sebelah dia. Bau badan, sudah kita singgung beberapa teman yang lalu ya. Bau mulut, nafasnya, penampilan pakaiannya. Ini halal Anda lakukan di depan suami Anda. Jangan kaku. Harus Anda ubah pola Anda yang selama ini kaku itu. Kemudian beliau mengatakan, kegembiraan akan menemani kesendirianmu dalam kuburmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengangkat dalilnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man adkhala ala ahli baiti minal muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang memberikan kegembiraan kepada satu keluarga muslim, maka tidak ada balasan yang diridhai Allah untuknya selain surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ya. Nabi SAW juga bersabda, ma adkhala rajulun ala rajulin mu'minin sururan illa khalaqallahu min dhalika sururi malakan ya'budullaha wa yuwahhiduh. Fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dhalika surur fayaqul amma ta'rifuni فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان أنا اليوم أونس وحشتك وألكنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلتك في الجنة. Artinya, tidaklah seseorang memberikan rasa kegembiraan kepada seorang mukmin, melainkan Allah menciptakan dari kegembiraan itu malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mengesahkannya. Jika hamba itu dimasukkan dalam kuburnya, maka kegembiraan itu datang seraya berkata, tidakkah engkau mengenalku? Ia bertanya si mayit ini, siapa engkau ini? Kegembiraan itu menjawab, aku adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati si fulan. Pada hari ini, aku akan menemani kesepianmu, menuntunmu dalam menyampaikan hujahmu, ya, argumentasi, supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mengukuhkanmu dengan kata-kata yang teguh, menjadi saksi bagimu pada hari kiamat, memberi syafaat untukmu kepada Rabbmu, dan memperlihatkan kepadamu akan kedudukanmu di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Tabarani, inna ahabbal amali ila Allah ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslim. Amalan yang paling cintai Allah setelah amalan fardu ialah memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Jadi maksudnya dari dalil ini Anda bisa bayangkan bagaimana ya memasukkan kegembiraan di hati suami sehingga dia sangat nyaman, sangat tentram. Setiap detiknya bagi Anda mahal sekali kalau lagi ada suami bersama Anda. Anda maksimalin, masukkan kebahagiaan, ketentraman.
Ya, jangan Anda justru menjadi beban buat dia. Suami datang dalam kondisi capek sekali. Mungkin dia sudah memberikan isyarat. Saya capek sekali. Anda langsung cemberut. Wah, mentang-mentang tadi sudah kumpul sama teman-teman, sekarang giliran waktu buat saya malah capek misalnya. Atau ada suami tiba-tiba kelihatan saking capeknya letihnya, tiba-tiba tertidur. Cemberut, marah. Ukhti muslimah. Dia juga manusia. Dan Allah Tuhan Anda sedang menilai Anda di sini. Biarkan dia istirahat. Setelah dia istirahat, Anda baru kemudian coba. Ya, penuhi hajat Anda kalau Anda inginkan apa yang Anda ingin bicarakan. Biarkan orang merasa nyaman, tentram. Baru kemudian Anda coba penuhi dengan yang lainnya. Ingat selalu, ini adalah hubungan Anda dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, min afdalil amali idkhalu sururi 'ala al-mu'min, taqdi anhu dainan, taqdi lahu haja, tunaffisu lahu qurba. Ya, kata Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sahih. Ya, sebelumnya ada hadis yang lemah, tapi penulis mengatakan di sini bahwasanya Syekh Albani melemahkan riwayat yang sebelumnya, tapi ini dari riwayat yang sejalan dan beliau mensahihkannya. Salah satu amalan yang paling baik adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin, yaitu dengan cara melunasi utangnya, memenuhi kebutuhannya dan meringankan kesulitannya. Ya. Jadi ada poin yang harus difahami dan itu memasukkan kegembiraan dalam hati pasangan, istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau secara umum. Ya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sarana terpenting yang bisa mengikat dua hati dan menyatukannya layaknya satu tangan dan satu hati, sehingga syaitan pun tidak bisa mencabit-cabitnya, ialah hidup bersama, menikmati ibadah dan rasa ketaatan kepada Rabb. Setiap kali hari berlalu, ikatan keduanya semakin bertambah kuat dan syaitan pun semakin menjauh. Jadi beliau ingin titip pesan di sini, kalau mau kebahagiaan yang sebenarnya adalah justru di saat suami istri itu beribadah bersama. Kalaupun mereka saling melayani, saling memenuhi kebutuhan, maka karena Allah SWT. Dan juga ibadah-ibadah bersama. Kalau lagi zikir, kita zikir yuk bersama, atau tadabbur baca ayat Al-Quran, atau sholat malam bersama, ini dilakukan. Atau berpuasa Senin Kamis bersama, lalu janjian nanti buka puasa. Ini indahkan ya hubungan suami istri itu. Itu yang Allah inginkan dan itu kenikmatan. Anehnya kenapa ada orang justru dia memperindah hubungan dengan orang-orang yang haram bagi mereka, bukan suami istri. Tapi suami istri justru tiap hari bertengkar, tiap hari ribut, tatapan-tatapan mata yang tajam, ucapan kata-kata yang kasar. Kenapa ini? Ini semua dari syaitan. Tapi syaitan, kata beliau di sini, bisa justru menjauh di saat Anda sama-sama beribadah, niatkan ibadah. Bagaimana mungkin syaitan bisa menyusup di antara keduanya sedangkan keduanya senantiasa dalam ketaatan? Sholat malam bersama, berpuasa bersama, membaca Al-Quran bersama-sama. Ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama akan melembutkan hati keduanya. Maka bagaimana mungkin orang yang beribadah bersama-sama akan bersengketa hanya karena sesuatu yang remeh? Sedangkan di antara kedua terdapat perkara yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.